selamat datang di podcast Mengelola Air Merancang Masa Depan. Platform seru dan inspiratif yang mengajak seluruh generasi muda teknik sipil mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih dunia teknik sipil khususnya di bidang pengelolaan air atau yang lebih umum kita sebut di bidang hidrologi. Nah, kali ini di podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Mungkin dari narasumber bisa perkenalan nih, mau dipanggil Kak, Mas, atau apa ini, boleh dimulai mungkin dari Kak Bobi. Halo, perkenalkan nama saya Sekitawan Laksanajo, biasa dipanggil Bobi, boleh dipanggil Kak aja, karena sudah. Ya, perkenalkan nama saya Afinda Devianti, biasa dipanggil Pinda. Sama, jangan panggil Bu ya. Iya, jadi fun fact ya teman-teman, narasumber kita kali ini juga satu alumni dengan kita, yaitu dari Teknik Sipil UNES. Kebetulan kedua narasumber kami juga bergerak aktif di bidang hidrologi. Untuk selanjutnya kita ini mau ngobrol-ngobrol sih Kak, sebenarnya santai aja. Dan buat sobat sipilian, ayo simak terus obrolan kita walaupun ini santai tapi tetap berbobot dan tentunya bakalan inspiratif, ya nggak Jay? Untuk selanjutnya kita akan berpetualang dulu nih, maksudnya kayak mungkin dari Kak Bobi dan juga kakaknya bisa menceritakan nih gimana nih perjalanannya sewaktu menempuh pendidikan teknik sipil di Universitas Jember. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berkesan, pengalaman lucu, atau apa sih golden momennya waktu saat itu gitu. Oke, mungkin Terus dulu ya. Oke, kebetulan saya masuk angkatan 2010, itu satu soal angkatan paling tua mungkin ya. Sejauh dari kalian ya. Saya angkatan 2024. 14 tahun sisinya. Nah, di angkatan saya itu saya kan di kuliah di teknik sipil ini perjalanannya kan memang ada struggle-nya ya. Makanya kan memang saya dulu itu bukan minat di sipilnya, di bidang lain. Tapi karena saya sudah masuk ke dunia sipil, saya harus mencari sebuah ketertarikan dunia sipil gimana. Selama kuliah memang dalam perjalanan itu pasti banyak menemukan kendala-kendala. Tapi yang penting itu kita harus jangan menyerah, pantang menyerah. Itu. Berarti prinsipnya nanti lulus ya? Ya, nanti lulus. Gitu. Terus kita harus punya target juga. Kalau kita tidak ada target itu semua itu ibarat kata itu hidup itu terlalu santai menurut saya. Harus ada yang dikejar gitu ya? Harus ada yang dikejar. Meskipun itu tiap target target itu tiap orang berbeda-beda, tidak ada yang sama ya. Iya. Paling tidak minimal itu kita tuh menekankan diri kita tuh harus memiliki target kelulusan lah misalnya. Saya harus lulus 4 tahun. 4 tahun 18 semester itu harus kemana langkah-langkahnya? Itu. Mungkin dari dari saya itu sebenarnya saya kan bukan anak himpunan gitu ya. Jadi kuliah kebanyakan nongkrongnya sih. Yang benar ini. Ya, jadi kalau dibilang ada golden moment apa enggak, itu golden moment apa ya? Aku itu ini kolaborasi sama anak ITS. Ini di luar di luar semasa Semasa perkuliahan. Ya benar. Jadi kayak kegiatan mengadakan pelatihan gitu. Nah, itu kalau sama anak ITS, terus sekarang alhamdulillah sudah besar. Nah, terus kita pisah. Jadi berdiri sendiri akhirnya. Udah itu aja golden moment. Tapi dari ceritanya kakaknya tadi kayak waktu itu sebelum mendirikan bimbingan itu kira-kira sekitar tahun berapa Kak? 2022 apa 21 gitu. Itu saat masih aktif mahasiswa? Iya, semester 4. Tapi keren loh Kak, udah ada kepikiran membuat seperti itu dan sampai sekarang mungkin udah terkenal juga kan ya. Ya. Itu sebenarnya awalnya gimana sih Kak idenya itu, atau mungkin
apa sih gagasan awalnya yang mau melatar belakang kakaknya kepikiran gitu, maksudnya kayak anak muda sekarang gitu kan, intinya kayak benar-benar kakaknya tuh bisa mencerminkan bahwasanya mahasiswa tuh dapat berdampak gitu. Nah itu gimana awal gagasannya? Awalnya itu kita kan kayak nyari uang jajan. Gak amat sih, Iya, awalnya. Jadi tapi uang jajan, eh, tapi gimana caranya kita itu tetap apa ya, manajemen kayak manajemen ilmu itu diterapkan. Oh iya. Nah, itu kita bikin pelatihan dengan mengundang narasumber di luar kita, jadi manajemennya itu dari kita, terus nanti ngadakan pelatihan. Nah dari situ sih dapat uang gitu. Iya. Terus dibagi rame-rame gitu, dan itu konsisten sampai aku mau wisuda. Terus setelah lulus kan ini agak kosong tuh, terus kita mulai ini lagi, latihan lagi sambil cari kerja yang Formal ya? Iya. Tuh. Oh jadi awalnya kayak kalau cari uang jajan, tapi keren sih dari itu akhirnya menerapkan banyak hal kayak ilmu di manajemennya, ilmu di keteknikannya, jadi masih bisa mendapatkan ibaratnya benefit dari hal itu. Dan juga menurutku juga benefitnya kan nggak dari kakak, didapat dari kakaknya aja, tapi bisa berdampak untuk banyak orang juga. Ya. Selain pelatihan itu juga kan juga ada bimbingan bimbingan skripsi yang kebetulan sebidang sama apa yang skripsiku kerjakan gitu, setema lah gitu. Jadi aku berani ambil. Silinder ya. Betul. Kalau Kak Boni sendiri kan dari CV yang saya baca, kakaknya tuh tertulis bahwasanya menjadi salah satu pendiri KIS, pemerakarsa, ya kan jadi bahasanya pemerakarsa. Itu mungkin bisa dijelasin awal terbentuknya KIS kan seperti yang kita tahu ya saat ini KIS di Jawa kita ini kan kayak besar dan komunitas yang bergerak di bidang mungkin akademik ya. Nah itu gimana sih awalnya perjalanan mendirikan KIS itu? Itu sudah satu keseruan sih ya di tempat saya juga. Jadi awal mula terbentuk KIS ya sejarahnya itu kebetulan saya dan tim itu pernah ikut lomba ya di UBM maupun di ITS. Itu ada semacam sebuah UKM, nah di sana sudah punya UKM. Itu ada UKM yang istilahnya itu tentang lomba-lomba. Jadi seorang kakak tingkat itu mengeluarkan ilmunya ke adik tingkatnya terkait lomba. Makanya mereka itu ketika lomba mereka sangat ditakuti kan ya. Nah, dari situ tercetus ide kenapa kita tidak nyoba di UNED juga. Apalagi selama pas saya kuliah itu KJI GBGI vakum. Oh masih vakum ya? Iya, tahun 2010 terakhir. Sampai tahun 2014 kalau salah baru ada lagi. Nah, dulu itu memang kita tuh kegiatan KJI GBGI itu hanya menular ilmu ke adik-adik tingkat yang kita kenal aja, tidak menyeluruh. Oh iya, merata ya. Merata. Akhirnya kita bentuk KIS itu awal mulai itu sifatnya kayak belajar kelompok. Saya paling ingat tuh saya pernah ngajak teman-teman ada di tingkat tuh belajar tuh di kampus Patrang. Di LPM? Bukan. Yang kampus Patrang yang sekarang dibangun rumah sakit. Itu dulu lab kan? Itu dulu lab. Itu kita dulu belajar di situ. Jadi ingat sekali itu paling kan yang saya ada 5 orang 6 orang itu saya ajak belajar bareng. Kalau salah itu pertama itu Astro. Iya, Astro itu saya belajar bareng semacam sharing lah, bukan ngajari, sharing lah. Ya memang tepatnya di situ banyak nyamuknya lah. Terus meningkat, alhamdulillah teman-teman inisiatif untuk misalnya untuk TB beton dari belajar bareng juga. Memang makanya jadi problem utama ya kalau KIS itu untuk dari B ya. Karena awalnya intinya itu untuk terkait nulai ilmu di bidang IGDP itu. Alhamdulillah setelah banyak peminatnya, teman-teman himpunan juga tertarik ya. Jadi kita rapat bersama. Jadi dulu KIS itu ada divisi-divisinya.
awal bisa dari divisinya. Ada divisi geoteknik, transportasi, manajemen, struktur, hidro, ya, ya transport juga ya itu ya. Ada Ya, divisi. semua sih berarti. Ya semua. Jurusan ya. Semua jurusan. Jurusannya. Nah, dibagi per divisi. Nanti per divisi ini juga membidangi PDB itu untuk apa ya? Menularkan ilmu IB yang sekiranya ketika Astus tidak bisa menjawab, kita siap untuk memberikan jawaban itu gitu. Akhirnya kalau sama himpunan itu jadi siswa sama himpunan itu terus jadi kayak awalnya itu study club ya ya study club ya betul. Terus karena mungkin dirasa kayak dampaknya efeknya nyata dulu, akhirnya kayak udah dilirik nih sama himpunan, akhirnya lanjut menjadi KIS. Dan sampai sekarang KIS itu BSO dari himpunan. Yang nomor nama KIS itu bukan saya juga. Ada namanya Geda. Itu kalau salah Kahim angkatan saya sih tahun 2013 saya lupa kayak berapa. Itu yang bukan nama KIS. Dulu saya kumpul banyak kumpul aja sih. Oh, tadi nonem gitu ya? Ya nonem. Misalnya ya itu, kita kan dulu udah slogan sih. Boleh di satu TB 1000 saudara. Satu TB 1000 saudara. Oh. Soalnya TB-TB-nya kita itu dari kating-kating. Iya. Sampai sekarang. Kita hubungi kating-kating itu. Turun menurun ya. Iya. Yang meme-nya sama. Itu banget ya. Dari situlah makanya ada istilahnya satu TB 1000 saudara. Mungkin di angkatan kita satu Excel 1000 TB. Itu sih. Oke, paham. Inspiratif sekali sih Mas. Mungkin dari teman-teman sipilian yang menonton bisa Iya, gimana sih caranya mahasiswa itu bisa berdampak gitu. Iya. Jadi kalian jangan takut memulai dari hal-hal kecil. Betul. Ya, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau mencoba. Ya mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mungkin tentang lebih yang terbidang ya kayak di hidrologi. Nah kan kakak-kakak ini kan juga di bidang hidrologi kan. Maksudnya pada saat ini ya mungkin bisa sedikit jelaskan sih apa aja sih yang dipelajari di bidang hidrologi itu sendiri gitu, kayak mungkin ada kan yang kita tahu tuh kayak hidrologi kayak orang-orang tuh sebenarnya cuma air gitu. Nah, padahal kan sebenarnya lebih dari itu gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat menurut kakak tuh hidrologi gimana sih gitu, biar sobat sipilian semakin tahu, atau mungkin malah bisa menarik sobat sipilian, oh aku ternyata cocok nih masuk hidro ya. Oke, kebetulan saya juga bekerja di Dinas PU Bina Markas Budaya Air sebagai pengelola budaya air. Nah, memang dunia hidro kalau di dalam pekerjaan itu sudah berbunyi budaya air. Bukan itu lagi. Budaya air itu sangat luas. Kan dari pilar budaya air ada 3, konservasi, daya guna, dan antisipasi daya rusak. Ya, untuk bayan fungsi dari kita mempelajari hidro itu, selain kita itu mempelajari terkait siklus alam ya, kan kita mempelajari siklus alam ya terkait evaporasi, hujan, dari presipitasi, runoff, sedimentasi, gitu ya. Tapi kita juga ada hubungannya dengan pembangunan juga. Contohnya kita mau membangun jembatan, itu harus kita merancang hidrologinya juga. Kalau bolehnya gimana? Amalkan tidak dari jembatan itu dari tinggi muka air banjir. Itu utama. Yang kedua terkait bangunan gedung, itu juga bagaimana drainasenya, bagaimana dari atapnya gimana, aliran gimana. Jadi kan sekarang gedung kan pakai beton, ya pakai tidak ya. Itu harus dipikirkan juga alirannya dari hujan itu. Takutnya kalau tidak ada aliran nanti akan membuat genangan di atas beton, menyebabkan
peruntuhan dari bangunan itu sendiri. Nanti kan lama-lama kan akan merasa ke besi-besinya itu akan hancur, korosif ya. Jadi luas sekali kita itu. Jadi apalagi kita hidup di sipil itu semua ilmu itu ada keterkaitan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kan mungkin banyak ya dari masyarakat umum itu menganggapnya kalau kita membuat bangunan, gedung atau apa, cuma yang kita pikirkan konstruksi dan strukturnya. Jadi kayak belum sampai paham bahwasanya kita memperhitungkan hal-hal kayak hidrologi dan bagaimananya itu. Jadi yang saya tangkap ya ini kan saya juga masih awam ya, masih semester 3 dan baru masuk di hidrologi baru-baru ini aja. Berarti kalau misalkan kita merencanakan suatu bangunan juga kita harus bisa memikirkan bagaimana sistem drainasenya. Apa betul begitu ya? Nah, sistem drainase sendiri itu kan sebenarnya penting ya. Cuma kayak sekarang itu mungkin masih banyak yang menganggap itu tuh sepele. Jadi kayak muncul bencana-bencana yang kayak banjir, misalkan air berlebih, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau menurut kakaknya sendiri, pendapatnya tentang hal-hal tersebut itu bagaimana sih? Kayak masih banyak yang mengesampingkan perencanaan drainase itu. Terus kan aku juga lihat dari segi kakaknya sekarang juga beralih ke bidang struktur juga ya. Kalau boleh itu kayak pembangunan rumahan atau apa itu kemarin ya? Enggak kok, itu baru-baru ini aja. Baru ini dan aja. itu kolaborasi kalau yang itu. Jadi Gitu. kalau aku sendiri basicnya kan hidrologi, terus ke drainasenya ya. Jadi itu kebetulan sekarang itu pekerjaanku di konsultan perizinan banjir. Nah ini itu ngurusi kayak bagaimana suatu kawasan itu supaya air hujannya itu dikelola. Sekarang konsepnya zero runoff, jadi tidak boleh membuang ke wilayah lain. Jadi misal lokasi ini ya, terus di sini tuh ada sungai gitu ya. Kebanyakan itu orang-orang kan pasti mengalirkannya ke arah sungai. Nah, kalau itu tidak ada izinnya, yang itu kan lewat ke sempadan terus baru ke sungainya, ke sungai. Kalau tidak ada izinnya, itu juga bisa kena disulati sama pihak provinsi ke sungai itu. Nah, kenapa harus dikelola dalam satu kawasan ini supaya tidak berdampak ke lingkungan yang lain. Nah, jadi itu hujan ketika turun itu kalau bisa itu diresapkan di wilayah tersebut. Nah, dikelola di kawasan tersebut. Jadi misal drainase, terus biasanya kita itu membangun sumur resapan dan kolam tampung untuk mengelola air hujan tersebut. Jadi sebisa mungkin tidak keluar dari wilayah itu. Jadi gunanya perizinan itu kayak supaya ada legal standingnya gitu ya Mbak ya. Terus supaya ini juga bahwasanya ini sudah dihitung secara hidrologi dan hidrolika bahwasanya wilayah ini itu sudah aman, nggak bakal berdampak ke wilayah lain dan tidak akan terjadi banjir di situ. Sebenarnya kalau sudah mengikuti semua SOP itu harusnya aman ya. Ya, soalnya biasanya kita merencanakannya itu 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Pakai skala uangnya. Iya. Ya, itu. Tadi tidak sempat ngobrol-ngobrol ini sama sebelumnya terkait saluran itu kan harus terbuka gitu ya Mas, supaya tidak tersumbat. Itu mungkin bisa dijelaskan. Itu bagaimana? Ini berarti tidak semangat kuliah ya? Gak apa-apa sih, kan maksudnya masih kan sekarang kan kayak padat penduduk ya. Kita ini terus konsumsi semakin banyak. Terus itu tadi perhatian akan saluran air kayak gimana kita perubahan itu gimana. Nah tadi kan Mas Budi sudah menjelaskan bahwasanya yang baik itu sebenarnya terbuka. Iya. Sebenarnya betul. Semua aturan drainase yang paling baik itu adalah saluran terbuka. Yang pertama itu terkait pemeliharaan ini sangat mudah sekali. Kita ketika sudah mengetahui di situ ada sedimen yang tinggi, kita bisa langsung menggali kan ya. Kalau itu kan susah, kita tidak bisa mendeteksi. Kemudian kalau kita itu membuka gorong-gorong, menelusuri dari dalam. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini terkait juga energi dari air itu sendiri. Kalau kalian tahu juga ya di
anu ya tadi hukum energi, hukum Bernoullinya itu sendiri ada P ya, ada P plus P kuadrat per 2G plus F ya. Nah, P ini merupakan tekanan yang dihasilkan dari air itu sendiri. Dan kadang P itu juga menghambat dari kelancaran air. Soalnya kan P itu tekanan itu berbanding dengan kecepatan. Iya. Semakin tinggi tekanannya, makin V-nya makin kecil. Iya. Gitu. Jadi ketika ada semacam gorong-gorong ataupun pipa, itu ada kecenderungan P-nya tinggi. Artinya untuk supaya air itu lancar, kita harus membukanya di gorong-gorong itu biar lancar lagi. Biar tersumbat gitu. Biar nggak sumbat itu. Pokoknya lebih baik itu jangan yang tutup permanen. Jadi misal memang harus butuh ditutup, itu tetap yang harus bisa dibuka. Terus satu kedua harus banyak lubang-lubang juga. Jaring-jaring itu. Jaring-jaring. Grill biasanya sebelumnya. Grill. Meskipun ditutup pakai grill aja, jangan pakai plankton. Grill. Jadi udara itu tidak terperangkap di dalam itu, masih ada kesempatan keluar. Terus kelihatan kan, ini macet ini ya, sedimen apa ada Sampah. bisa Kalau sekarang kan kasusnya banyak itu pakai beton. Iya. Iya. Golongan banjir-banjir itu Betul. Sebenarnya kadang-kadang lucunya itu kalau ada beton tuh kita tahu di ujung itu ternyata nggak ada air sama sekali. Ternyata tersumbat di pertengahan. Gitu. Kita masih menelusuri itu, membuka satu-satu. Kalau ada terbuka enak kan, tahu langsung bisa kita tangani. Gitu. Jadi susah ya pemeliharaannya. Iya, sebenarnya susah. Agak lebih mahal juga. Iya. Efisiensi biaya. prosesnya juga lama. Misalnya kalau ada masalah nggak bisa langsung ditangani. Iya, masih ditelusuri dulu. Iya. Di mana letaknya? sudah ditutup sama beton, dipakai buat parkir. Parkir Jualan, jualan. Padat, apalagi di kawasan padat penduduk. Kadang orang jualan juga buangnya sembarangan ke saluran itu gitu. Ya mungkin nanti dari kalian ada inovasi terkait tutupnya itu drainase yang sifatnya apa ya lebih Ringan gitu kan. lebih ringan ya, Tapi kuat. lebih ringan, sustainable, terus lebih apa ya udara lebih bisa terbuka gitu juga. Semoga Bisa. ya. Semoga aja bisa menciptakan inovasi. Untuk sahabat sivilian juga kalian juga harus semangat tentang mempelajari apa aja sih dunia teknik sipil. Siapa tahu di masa depan kalian ini menjadi salah satu dari pencetus inovasi-inovasi baru. Terus mungkin kalau di bidang hidro itu kayak kita kan juga menggunakan software ya sebagai untuk mempermudah pekerjaan kita. Terus kalau masnya kan juga menggunakan software. Dengan software kayak SBMM, terus ada Evan juga. Iya. Oke, buat sobat sivilian mungkin yang kepo-kepo tentang software hidrologi seperti SWFF, kemudian Evan dan lain sebagainya, mungkin bisa menyimak obrolan kita sama Mas Budi sekarang. Gimana Mas cara menggunakan software tersebut, kayak Evan itu buat apa, kemudian kita juga bisa jelaskan kayak SWFF itu gimana, itu seperti itu. Ya, dari aku ya. Software di dunia hidro itu sangat baik sekali ya. Terus juga peruntukannya juga beda-beda. Contohnya dari terkait pengelolaan gas daerah aliran sungai itu kita biasa menggunakan HMS ataupun pakai WMS, Water Ship Monitoring System. HMS itu yang sifatnya free, open source. WMS itu yang bayar. Tapi lebih enak pakai WMS, soalnya kan semua analisa ada semua. Kalau HMS masih banyak tahapan. Kemudian untuk analisa sungai kita pakai HECRAS. HECRAS itu kalau kepanjangan itu River Analysis System. RAS-nya HECRAS. Intinya itu merupakan sebuah tim peneliti dari Amerika. Makanya HECRAS, ada HECMS. HECMS itu kan modeling sistem hidrologi, modeling sistem. Kalau HECRAS, River Analysis System. Terus
Terus ada lagi itu apa? Epanet ya. Epanet ini cenderung ke terkait perpipaan atau clubbing. Jadi misalnya kita itu membuat apa itu ya, mau menyuplai air bersih lah. Air bersih yang dari itu sumber air yang di atas gunung untuk didistribusikan ke warga, itu kita bisa menghitung pakai panel. Jadi kita bisa ngerti loss headnya itu gimana, tinggi minimum dari kan kita kan kalau merencanakan pasti mencari yang minimum ya, harga yang minimum ya, maka kita harus menggunakan sistem gravitasi untuk pengalirannya. Iya, gravitasi kan dari tinggi ke rendah. Untuk gravitasi. Maka itu bisa menggunakan software Epanet itu untuk mendistribusikan itu sampai menuju si titik penggunanya, usernya itu. Jadi kita tahu berapa yang dibutuhkan, beda elevasinya, terus ketika di tengah itu harus kita butuh semacam kontrol atau semacam ada apa ya, untuk memperlambat aliran, yang memperlambat aliran, ataupun kita harus memberikan tekanan lagi supaya bisa sampai ke itu. Tergantung elevasinya kan. Kalau saya lebih tahu Mbak Vida ini. Kalau SMU sendiri itu biasanya kita buat pemodelan ininya apa, drainase di perkotaan. Nah, jadi kan cenderungnya itu beda elevasinya nggak yang terlalu signifikan gitu. Jadi misal dari utara ke selatan itu dimodelkan arah alirannya gitu. Jadi dari titik ini ke ini itu beda elevasinya berapa sehingga bentuk arah alirannya ke bawah. Nah itu dimodelkan berdasarkan tata guna lahannya juga. Jadi misal suatu wilayah ini kan ada ruang terbuka, ada perumahan, pemukiman gitu-gitu ya. Itu masing-masing itu punya nilai koefisiennya sendiri. Itu ada di buku Rosman 2019. Itu lengkap semua tabel-tabelnya. Jadi yang diinputkan itu ya itu. Dasarnya di situ itu. Jadi gimana simulasinya itu, apakah di wilayah tersebut terjadi banjir atau enggak, itu nanti warnanya itu muncul, ada warna hijau, biru, merah kalau banjir ya. Sebelum ke situ kita ngolah hidrologi dulu, jadi curah hujan itu diambil, diolah sehingga kita ketemu curah hujan maksimum, nanti diinputkan ke SUMM itu. Nah, baru hidrolikanya di SUMM itu nanti bisa ketemu juga berapa dimensi yang harus digunakan dengan curah hujan sekian itu. Jadi sebisa mungkin kan biar nggak boros juga, apa terlalu lebar, apa terlalu kecil, ternyata terlalu kecil di sini masih banjir, meluap gitu kan, nggak mampu menampung, jadi dibesarkan gitu. Di situ juga ada pilihannya, mau saluran terbuka, tertutup, apa mau kayak pipa, gorong-gorong, banyak sih pilihannya. Tapi yang paling penting ya dari kita selain memulai software, kita harus tahu dari dasarnya dulu. Jangan asal kita itu menggunakan software tapi nggak tahu apakah kita sudah benar ikut atau tidak. Itu paling penting. Saya selama ini yang aku ketahui itu adik-adik itu hanya tutor gitu ya di YouTube ya adik saya. Dia tuh mengikuti saran ini maksudnya ini. Tapi dalam tutor itu betul kita ngikut nilai-nilai ini, tapi harus kita harus tahu juga parameter ini dari mana asal usulnya. Jangan asal percaya dari YouTube, kita harus tahu juga. Kita misalnya baca referensi, itu juga baca-baca dari misalnya analisa hidrolika di sungai. Itu pakai rumus apa di dalam hektar itu, apakah pakai rumus Manning atau pakai rumus Trickle. Harus kita tahu juga itu supaya analisa kita tuh benar-benar bisa ditanggungjawabkan di simulasi itu. Termasuk kondisi tanahnya juga, apakah di situ tanahnya lempung, apakah pasir, bagaimana itu pengaruh juga. Soalnya kan pengaruh ke ini meresapnya itu berapa lama airnya, infiltrasi itu. Satu SKS. Iya, tambah 1 SKS. Tapi kan dari hidrolika, terus kalau tanah lempung kan masuknya ke teknika tanah. Iya. Itu makanya perlu apa ya, perlu di
ilmu sipil itu saling berkaitan ya, antara hidro, tanah, terus struktur itu saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan. Apalagi kita itu belajar lulusan teknik sipil nanti, kita harus paling enggak memahami semua ilmu di sipil. Paling enggak ya. Paling enggak memahami itu. Soalnya nanti kita pun di dunia kerja, itu pun kita tidak bisa memilih pekerjaan kita di mana. Entah di hidro, meskipun kita skripsi kita di hidro, barangkali kita dapat pekerjaan di struktur kan udah tahu sudah kita. Iya. Segi manusia juga nggak bisa kita tentukan. Drainase sendiri pun kan akhirnya juga gimana konstruksinya biar Iya. nah gitu kan tetap saling berkaitan gitu. Sipil memang seluas. Iya. Mungkin dari yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi kan kita ini waktu semester ini ya mungkin di periode ini bulan kita tuh ada proker yang namanya Simpedes. Nah, mungkin J bisa sedikit diceritakan kan kebetulan prokernya itu berhubungan sama air. air juga. Jadi di Simpedes sendiri itu kebetulan tahun ini itu programnya untuk menerbitkan distribusi elektrisiti. Nah, kebetulan dari tim Simpedes sendiri ada divisi engineer itu merencanakannya itu pakai panel. Iya. Nah, jadi kurang lebih sama seperti yang dijelaskan Masnya itu bagaimana debit airnya itu seberapa, kemudian bisa pakai gaya gravitasi tadi itu. Nah, itu dari tim engineer itu sudah menghitung lah bagaimana supaya air itu bisa sampai ke rumah-rumah warga. Jadi sudah diterapkan langsung ya? Iya. Dari kita analisa software langsung diterapkan, diaplikasikan di lapangan. Itu bagus sekali itu. Mungkin kan ini sih J ya kayak sebenarnya kondisi lapangan sama kondisi swab kita analisa itu kan kadang ada perbedaan ya, kadang perbedaannya itu jauh. Nah, kayak misalkan di Simpedes sendiri kan kita sudah merancang menggunakan software. Nah ternyata ada satu atau dua masalah yang akhirnya kita harus cari solusi lain. Nah menurut kakak tuh wajar nggak sih hal seperti itu terjadi dan apakah kedepannya itu masih bisa aman atau bagaimana gitu? Apakah maksudnya dalam mengatasi kondisi lapangan itu ada tips and tricks sendiri nggak kalau dari kakak-kakaknya? Mungkin kalau mungkin kan di PU ya, mungkin pernah mengalami hal-hal kayak gitu. Untuk itu sering sekali itu. Soalnya kan apa yang kita pelajari di software atau teori lah, teori itu tidak tidak semuanya itu persis dengan keadaan di lapangan. Apalagi ketika aku ngisi itu ya, aku kebetulan di PU itu salah satu perencana belum irigasi di Jember ya. Dalam merencanakan belum irigasi ini, yang pertama yang aku lakukan mengumpulkan data debit kala ulang, kala ulang terkait tinggi muka air banjir. Tahun 2015 ke bawah, kita itu sudah merencanakan debit kala ulang menara Q50 tahun. Nah, tapi ternyata debit Q50 tahun kita itu tidak kuat untuk menahan banjir yang sekarang ada. Akhirnya sekarang kita mengupgrade dari Q50 menjadi Q100, ditingkatkan lagi. Nah, kendalanya apa dari kenaikan ini? Terkait perbedaan kondisi dari kategori di gas di hulu. Mungkin di tahun 2010 kondisi hulu kita masih bagus, tutupan lahan masih hutan-hutan, banyak serapan. Jadi ketika ada hujan datang tidak langsung run off semua, ada yang terasap ke dalam tanah. Tapi sekarang sudah semakin lambat tahun, pertumbuhan manusia makin banyak pemukiman pun manusia juga mencari pemukiman yang sekiranya dapat ditinggali ya. Mereka karena bisa ke gunung, ke hulu. Mereka membuat pemukiman sendiri, akhirnya sama satu orang jadi lima rumah, jadi 10 desa. Kan jadi gitu kan. Akhirnya kendalanya berubah. Resikonya yaitu banjir itu air semakin tidak terkendali. Ketika hujan air tidak bisa terkendali. Itu
Makanya kita sering terjadi resiko, semacam resiko dari perhitungan itu sendiri. Dari simulasi kita pasti membuat beberapa simulasi, beberapa misalnya pakai Q50 kita desainnya pakai berat gimana, Q100 gimana. Kadang-kadang kita nyoba ke Q200 bagaimana kondisi bentuknya gitu. Kita harus mensimulasikan dalam berbagai kondisi karena kita nggak bisa memprediksi kondisi ke depan gimana. Apalagi kita itu untuk membuat suatu bangunan, kita itu kalau sesuai peraturan paling enggak 50 tahun usia bangunan itu. Paling banyak 50 tahun, makanya kita pakai 50. Ternyata 50 enggak kurang, kita naikkan lagi. Makanya kalau bicara mau perencanaan 20 tahun, 50 tahun itu sebenarnya kita kan nggak tahu ke depannya ya. Dan pasti tata guna lahan itu pasti berubah kan. Itu juga yang paling berpengaruh. Sebenarnya itu yang awalnya misal ini area resapan akhirnya jadi pemukiman kan akhirnya itu nggak meresap melimpas, itu pengaruh SDP-nya berapa sudah gitu sih. Terus kemudian juga itu juga dari efek-efek efek lain ya. Jadi misalnya kita merencanakan gedungnya ya, kita sudah meminimalisir pakai Q50, Q100. Tapi ternyata ada sumbangan dari wilayah lain. Ya, itu sudah berdampak kan. Tapi kita nggak tahu kan, tidak memikirkan itu. Akhirnya berdampak ke UNED. Lagi UNED termasuk rendah kan? Iya, ke bawah. Iya. Makanya kesalahan itu ya memang wajar kita ketahui. Tapi kita harus punya solusi untuk itu. Solusinya dari salahnya itu kita harus mencoba beberapa simulasi untuk itu. Apakah masih aman atau tidak gitu. Selain solusi itu kita harus mencari sebuah pembanding ya. Namanya gini, misalnya di lokasi A ini hujan Q50 jadi banjir ya. Di lokasi ini itu gimana kondisinya, apakah sama atau tidak. Apabila kondisinya sama, kita bisa membandingkan ini. Ada keadaan ini seperti wilayah Malang sama Jember misalnya. Malang ternyata 50 sudah banjir. Kita cek ternyata daerahnya kecil-kecil. Makanya di sini harus cukup besar drainasenya biar terjadi di kota lain. Nah, setelah gitu, biar analisis kita semakin matang. Hanya sebagai referensi yang kita punya semakin matang. Kadang juga kan kita udah mensimulasikan di wilayah A, terus ini udah baik nih, hasil simulasinya udah oke lah ya, terus ternyata begitu diterapkan, kok ternyata gini. Nah, ternyata ada pengaruh dari wilayah lain, itu juga berpengaruh. Makanya kadang pemodelan kita itu belum dikatakan belum berhasil ya pada saat diterapkan, padahal waktu analisis itu udah baik gitu loh, dan pengaruhnya kebanyakan dari wilayah luar. Jadi itu nggak sih kayak perencanaan di hidrogen ini banyak sekali dan sangat berkaitan erat dengan probabilitas ya. Iya, betul. Dari segi alamiah, dari segi perbuatan manusia. banyak faktor. Jadi dia cuma terfokus pada softwarenya itu ya, dari sini. Iya, betul. Mempertimbangkan keadaan realnya. Iya, di lapangan gimana? Itu sih Kak, mungkin kan tadi Kak Robi sudah menjelaskan bahwasanya kita ini perlu ada pembagian misalkan di Malang. Sebenarnya ini sebenarnya keluar mahasiswa ya Kak CJ. Kan kalau sering masuk musim hujan kayak gini nih di daerah Kaliurang, Batu Raden, itu kan Jawa apalagi itu sering banget terjadi banjirnya. Menurut Kakak sendiri tuh dari semua pembahasan kita tuh sebenarnya spesifikasi penyebabnya itu apa sih di kasus dari Kaliurang, kasus Jawa, Strip ya. Langsung aja itu sebenarnya tuh gampang dilihatnya ya. Kurangnya daerah resapan air ya. Jadi itu kan padat sekali pemukiman kan, area kampus itu sudah pasti padat lah ya. Jadi yaitu tata guna lahan yang tadinya ada beberapa spot untuk daerah resapan air, kemudian ditempati sama orang-orang dan tiba-tiba berdiri sebuah bangunan, ruko buat jualan, itu sih yang berpengaruh. Jadi lebih banyak yang melimpas airnya, jadi tidak seimbang antara melimpas sama yang diresapkan. Terus tambah juga ya, kita itu selama ini hanya memikirkan terkait
tata guna bangunan, Iya. tata letak bangunan, tapi kita tidak memikirkan terkait tata ruang airnya Iya. gimana. Terus kondisi yang terjadi di daerah itu dahulunya memang kan mungkin di tahun lalu itu kan sawah-sawah. Iya. Ya. Sebenarnya paling mudah lah untuk mengerti semacam apa ya, berapa volume yang harus diresapkan. Jadi gini, misalnya itu sawah ya, dari hujan yang sama, dari hujan yang sama itu misalnya sawah itu bisa meresapkan 70% air, 30% air itu dilimpahkan ke apa ya, ke saluran drainase. Sekarang kan beda, jadi air yang diresap dari 70% hanya 10%. Jauh ya. Seharusnya yang 60% itu harus dikelola di dalam pemukiman itu. 30% monggo, karena kan sejatinya kan memang selama ini 30% yang tidak dilepaskan. Dan 60% itu yang dikelola dalam perumahan. Tapi sekarang praktek di lapangan nggak gitu juga. Jadi semua itu banyak masuk ke saluran drainase. Apalagi ya Jember ini terkenal baik sekali saluran irigasi ya. Iya. Perbedaan saluran irigasi sama saluran drainase itu pertama, kalau irigasi dari hulu ke hilir itu dari hulu makin besar, terus ke hilir makin mengecil. Kalau drainase makin hulunya makin mengecil, makin ke hilir makin besar. Nah, orang-orang itu membuangnya itu ke saluran drainase kita. Kebetulan saluran drainase irigasi kita itu saluran tersier, saluran kecil. Jadi bukan untuk membuang, Hanya untuk mengalirkan. Jadi sudah beralih fungsi dari yang misalnya untuk membawa air irigasi ke tambahan dari air dari buangan hujan. Akhirnya meluap. Ya kan ketambahan air limbah, airnya kan volumenya banyak ya, terus nggak mampu menampung. Tidak mampu meluap akhirnya. Gitu. Kalau untuk seperti itu kayak sebenarnya solusi yang tepat itu ada kakak atau ada tapi sulit untuk diterapkan gitu. Ya, terus biayanya besar. Ya, kalau segi saya, aku ya kita ya di pemerintahan ini ya, kita sudah mencoba beberapa kali mencari solusi ya. Yang pertama kita akan merusak saluran, merusak saluran itu. Nah, kendalanya dalam merusak saluran itu adalah kita memakan lahan orang. Oh iya. Ya, makan lahan orang. Itu pertama. Yang kedua, ada bangunan liar di atas saluran itu. Itu susah itu kita mau bongkar pun susah. Kasihan, jangan. Bukan kasihan ya sudah lama-lama tahun di situ kita ada penelitian. Terus yang ketiga, semakin kita melebarkan sebuah drainase, itu ada semacam pembelaan makin besar juga. Terkasih dipilih semakin gede, anggarannya juga terbatas juga di situ. Terus yang di hulu tetap membangun perumahan dan apa ada resapan. Iya, jadi sama aja. Sama aja. Jadi tidak ada semacam sinergi lah. Iya. Antara kita bekerja di hilir maupun di hulu. Jadi itu ya. Jadi kalau misalkan solusi itu bisa diterapkan asal sinergisitasnya ada ya. Iya, antara masyarakat, pemerintah maupun akademisi. Akademisi mungkin dari segi apa? Perhitungan dari itu buru-buru itu. Kita siap untuk membantu misalnya Pak ini harus pakai misalnya pakai YouTube ya, YouTube ukuran 1 kali 1 meter. Saya siap membangun itu. Mungkin akademisi juga bisa sebagai jembatan antara kita dan warga. Ya. Untuk memberikan pengertian harus gimana gitu solusinya. Kalau nggak gitu memang dampaknya banyak ke mereka sendiri sih, kalau banjir, bukan kita. Ya kan, kita memang dampak kita hanya apa? Waktu istilah kita berkurang. Saya kan tiap kali hujan banjir, kita selalu piket. Piket banjir, kita selalu siaga. Libur pun berangkat. Iya, kita selalu siaga. Nanti mungkin kalian ketemu saya di Kaliura maupun di Jawa. Kalau banjir. Langsung terpanggil. Hanya memang kita mencari solusi biar air itu tidak terlalu lama menggenang. Gitu. Kalau itu menggenang kan itu juga pertama itu kan memperlemah jalur transportasi ya. Iya, jelas. Itu macet. Gimana caranya biar nggak seperti itu? Mungkin
kalau menurut aku pribadi dari kesadaran masyarakat yang paling Terus juga sampah. Sampah. Iya, sampah itu paling Krusial. krusial. Ya, kan buangnya kebanyakan masih sembarangan gara-gara Ada juga ini, terus lagi itu popok ya, popok bayi. ya. Popok bayi itu dari dulu dari orang awam itu memang ada indikasi jangan dibakar ya. Saya takut efeknya anak ya. Iya. Akhirnya buang ke sungai. Oh, ada ya? Iya, kita gitu. Makanya yang baik. Harapan saya kan itu, mereka kenapa tidak buat galian tanah dalam rumah untuk buat lubang ditanam gitu loh. Kenapa dibuang ke sungai gitu. Iya sih. Mitos itu, ada mitos popok bayi itu ketika dibakar nanti ngefek ke anak itu. Oke, banyak sampah popok di sumber banyak. Saya baru tahu. Susah. sekarang jadi begini soalnya. Iya. Kalau ya maksudnya kalau dari PU-Fiku sebagai konsultan ya penyelesaiannya sendiri itu solusinya adalah misalkan kalau dari Mas Bobi kan memperbesar saluran itu karena ini PUV-nya nggak ada lahan sudah ya misal saluran itu mau ke sana itu ada rumah-rumah warga kepentok lah ya contoh yang di Jalan Jawa sebenarnya aku kurang tahu sih ini sudah diterapkan apa belum itu kan sepanjang saluran itu kayaknya yudit kan nah sepanjang saluran itu sebisa mungkin saluran itu dibuat permeable itu dia bisa meresapkan air jadi sambil mengalir itu sambil meresap sisanya melimpas terus sampai ke kan dibuang ke ini sungai Kasih rokok. yang di jalan Iya. sungai Tiroko dibuang ke situ kan jadi akhirnya yang melimpas kan sedikit kan dan juga nggak banyak apa ya akhirnya kan yang melimpas itu berkurang nggak bakal melimpas gitu loh jadi sambil ngalir sambil meresap nah kalau itu kurang efektif mungkin jarak sekitar entah 5 meter itu kan mati ya tergantung analisisnya itu debitnya berapa terus dibuat semacam lubang nanti ada pipanya terus diberi lubang-lubang biar masuk terus meresap gitu loh dibuat berapa meter gitu kedalamannya terus meresap itu kan nambah ini jadi debitnya nambah masuk ke situ akhirnya lipasnya semakin sedikit kan terus dibuat gitu sepanjang berapa meter jadi biar enggak keluar Idenya itu kayak itu banyak Prof yang di apa? Jadi namanya itu harusnya injeksi. Jadi airnya disuntikkan ke Dalam tanah. Oh, itu namanya injeksi. Iya. Iya. Jadi kita tuh, makanya itu harus mencari titik muka air dulu. Supaya titik muka air itu nggak masuk keluar. Iya. Iya. Kita Iya. mencari semacam titik di mana itu tanah porositasnya tinggi. Misalnya pasir kan lebih gampang meresap ya. Jadi itu berarti kedalamannya segitu, kedalamannya Iya. kan lebih banyak itu ya. Takutnya kan malah nyumber kan. Iya. Malah Enggak airnya itu dulu gitu ya. Tapi kalau itu dulu. sini mungkin bisa nih, karena kan sungai kan makin lama kan makin rendah airnya. Iya. Boleh. Tadi misalkan KPU. Dan itu sebenarnya kita juga harus update terus kan tentang solusi itu gitu loh. Ya. Karena minimnya lahan gitu. Jadi kurang lebih untuk pengelolaan air itu harus diperhatikan dari segala sisi ya Mas Marek. Iya, betul. Juga ada solusi yang lain yang mungkin bisa diterapkan di beberapa tahun ke depan, khususnya di daerah juga. Bisa. Itu bisa sih yang injeksi. Oke. Mungkin dari sobat Cipugan bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita hari ini. Lalu kita masuk ke section yang Q&A, di mana Q&A sendiri itu sudah disebarkan di story HMS sendiri. Mungkin dari teman-teman Cipugan bisa mengisi Q&A itu sendiri dan kita akan sampaikan ke narasumber langsung. Kita lihat sebentar. Kita lanjut ke section selanjutnya. Kembali lagi sobat Civilian ke podcast HMS yang dimana kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A, dimana kita sudah dapat beberapa pertanyaan dari Q&A box yang sudah di-share di Instagram HMS sendiri.
Ada beberapa pertanyaan yang akan langsung saya sampaikan ke narasumber kita. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana peluang kerja di bidang hidro saat ini, terutama untuk para fresh graduate? Mungkin dari gimana? Oke, Peluang kerja di dunia itu sangat luas sekali ya. Yang nanti jadi orang hidro itu tidak hanya menghitung terkait kondisi air yang cukup, kondisi apa ya, hidrolikanya dari irigasi atau enggak, tapi juga kita juga menghitung terkait perencanaan jembatan, nanti perencanaan gedung, dan sangat luas sekali. Apalagi Presiden kita Pak Prabowo itu ada program swasembada pangan, itu cenderung ke irigasi. Jadi teman-teman fresh graduate itu bisa langsung terjun terkait entah itu pengawasan irigasi maupun bagi perencanaan juga. Jadi sangat luas sekali pekerjaan irigasi terkait itu. Gitu. Kalau dari aku kan yaitu perencanaan saluran drainase, kemudian bukan hanya perencanaan sistemnya supaya tidak terjadi banjir itu, tapi juga termasuk gimana konstruksinya supaya aman. Itu kan juga termasuk ini ya. Nah, terus juga bagaimana pada saat penerapan di lapangan kalian bisa jadi pengawas saat pembangunan konstruksi drainasenya dan sebagainya. Itu kalau dari aku. Tapi yang perlu diingat ya buat teman-teman yang mau lulus ya, yang pertama harus diperoleh itu terkait SKK, sertifikat keahlian khusus ya. Di SKK itu yang mengadakan biasanya itu dari tim PUPR atau di bidang itu bidang konstruksi. Jadi dari SKK ini kalian sebagai satu syarat keahlian. Jadi SKK itu ada banyak macam ya. Satunya ada keahlian di sumber daya air. Nah, dari situlah teman-teman bisa lebih mudah untuk mencari sebuah pekerjaan di dunia itu. Langka sekali memang kalau untuk mempunyai SKK itu. Tapi teman-teman sobat ini bisa ya dari mulai sekarang untuk mencari info terkait SKK. Hanya SKK ini ada sifatnya gratis maupun berbayar. Kalau gratis itu nanti yang mengadakan dari PUPR maupun dari kementerian, kalau berbayar itu dari lembaga sertifikasi. Kalau setahu setelah lulus ya, kalau dulu sih angkatanku ada dari FT UNED itu ngadakan ini SKK itu gratis. Kalian jangan sampai nggak ikut sih. Atau usulkan, coba usulkan. Tapi ada kayaknya tiap tahun itu setelah yang awal itu angkatanku. Jadi Pak Putra waktu itu yang itu gratis ya? gratis, jangan sampai nggak ikut pokoknya. Jangan sampai nggak ikut. Itu sekali dunia kerja. Banyak pilihannya dari SKK drainase, bangunan gedung, jalan, terus sama air minum kalau nggak salah. Air minum. Nah, lingkungan biasanya yang ambil kalau itu. Iya. Kalau kita ambil ini aja bangunan gedung, terus yang itu drainase, jalan. Pasti berguna. Oh aja lah. Aku berguna kok, aku selama ini berguna kok. Aku tetap dapatkan yang gratis. Dari sobat sendirian bisa menyiapkan dari sekarang atau hari ini ya mungkin terkait kesiapannya untuk melangkah ke dunia kerja khususnya di bidang hidrologi bisa disiapkan dari SKK-nya tadi ya. Kemudian untuk khususnya maba mungkin atau angkatan 24 yang baru ke hidro jangan takut untuk terjun ke dunia hidro karena prospek kerjanya juga cukup luas. Ya. Terus kalau ada misal cutting atau siapa gitu nawari kerjaan apa ya yang kiranya kalian belum dalami ilmunya di situ, jangan takut ngambil karena kita bisa learn by doing ya. Ya. intinya jangan menyiapkan kesempatan Ya, jangan sia-siakan kesempatan. Cepat ada kesempatan ambil. Kita dapat pengalaman, kita dapat relasi baru, itu yang paling penting. untuk next question-nya
seberapa besar pengaruh kualitas data hidrologi seperti curah hujan, debit sungai, elevasi dan lain-lain terhadap akurasi dari hasil pemodelan, dan bagaimana cara mengatasi keterbatasan data di Indonesia? Itu mungkin pertanyaan itu ya bagi teman-teman yang mengerjakan skripsi ya. Jadi data yang terbatas dari dinas-dinas, hujannya kurang, umurnya 10 tahun, ternyata hanya 5 tahun ya. Itu gimana ya? Oke. Kalau di saya ya, sekarang di dinas kami itu sudah menerapkan mengkombinasi antara data pengamatan atau observasi dengan data satelit hujan. Jadi untuk kekurangannya kita isi dari data-data hujan itu. Tapi perlu juga dikalibrasi dengan debit, data debit. Jadi biar tahu ketika debitnya kecil kan nggak mungkin ada hujan ya. Takutnya nanti ada error di situ. Kita harus sering mengecek di mana letak kebetulan dari data itu juga. Jadi untuk mengatasinya itu satunya pakai data lain, data penunjang lainnya kayak data satelit, kemudian maupun data pengamatan di lapangan dari warga. Misalnya kita nggak punya data genangan air, kita bisa bertanya ke masyarakat langsung, Pak, mohon maaf, ini genangan berapa tingginya. Misalnya mereka Pak selutut atau dengan 10 cm. Jadi kita bisa mensimulasikan di lapangan di software dan juga tingginya sebanyak 10 cm karena sesuai dengan pernyataan dari warga tersebut, gitu. Ada sinkron gitu ya. Disesuaikan lagi sesuai sama di lapangan. Terus misalnya kalau data tanah, ya itu harus kita laporan dulu. Ya. Tidak bisa dikira-kira. Soalnya kan tanah itu juga pun barangkali dalam sejengkal pun berbeda, karena ya nggak bisa. Tetap kita harus membuat menguji lab. Bisa ini sih Kak, bisa dihubungkan sama gimana sih cara melihat potensi integrasi dari data satelit serta penggunaan machine learning dan BIS. Apakah itu sangat berperan penting dalam penggunaan data hujan? Ya, sangat berperan penting ya. Terutama karena kecepatan data apabila kita mau melihat teori spasial teori selama 25 tahun belakang di semua lokasi, semua daerah. Mungkin 25 tahun belakang kita berapa ya? 2000-an ya, tahun 2000, tahun 2008 itu mungkin data-datanya masih bentuk tulisan, belum bentuk Excel. Itu juga rawan untuk kehilangan itu. Mungkin datanya kena air hujan atau penyimpatannya lembab kan bisa juga ya. Akhirnya kita tuh menggunakan data satelit untuk melihat itu. Ya, data itu sudah data kalau TRM itu kalau salah itu dari tahun 95 kalau salah, 95 atau 90-an itu TRM. Itu TRM itu data satelit ya, data hujan. Terus makanya dari situ kita bisa mengkorelasi karena sifat hujan atau bilangi itu sifatnya nggak siklus. Nah itu kayak semacam El Nino dan La Nina. Jadi misalnya El Nino itu terjadi 3 tahun sekali, kemudian terjadi La Nina 3 tahun, kemudian lanjut terjadi El Nino lagi, kayak gitu siklus. Jadi sifatnya hampir sama, tapi mungkin yang membedakan adalah intensitasnya, tingginya. Derasnya hujannya beda, terus atau kemarauannya juga beda, itu yang beda. Tapi untuk siklus itu hampir sama. Dari itu kita bisa mengkorelasi mencari data hilang itu. Dengan menggunakan mungkin machine learning ini kan ibarat kata kan data statistika yang di AI kan ya. Pakai artificial intelligence. Jadi dari data yang hilang itu mungkin kita bisa menggunakan AI untuk mencari berapa sih nilai data tersebut berdasarkan dari data satu hujan itu dan data mungkin ada data lain, mungkin data debit air di sungai atau terkait kelembapan dan lain-lain gitu. Jadi semacam membagikan data lama. Jadi sudah ada alternatif. Iya.
Mungkin itu ya sobat sipil ya, mungkin yang lagi nyusun skripsi dengan topik itu terus kebingungan tentang datanya, tadi udah dijawab sama narasumber kita, rasanya bisa menggunakan dan memanfaatkan datanya dari satelit, bisa memanfaatkan juga dari machine learning. Mungkin sudah cukup menjawab alternatif yang menurut saya juga bagus juga ya. Ya mungkin dari kita dari Sobat Sembilan juga pasti sudah setuju banget bahwasanya podcast kali ini sudah membahas banyak hal banget dan pastinya sudah membuka wawasan kita khususnya terkait bidang hidrologi ya teman-teman, dan air, drainase. Pasti saat ini Sobat Sembilan pasti seenggaknya udah punya pandangan kan tentang gimana sih hidrologi itu. Dan menurutku podcast kali ini tuh pembahasannya benar-benar menarik, luas, dan asik ke depan. Mungkin kedepannya kita bisa lanjut pembahasan lain di next pertemuan. Mungkin setelah ini kita bisa lanjut ke next session, yaitu penyerahan pedal sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Terima kasih. Oke, untuk kita kali ini masa cuma narasumber aja sih yang dari tadi dikasih pertanyaan dari teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita yang ngasih pertanyaan ke teman-teman. Teman-teman sipil bisa disimak karena kuis ini akan dapatkan hadiah bagian. Boleh ikutan ya? Enggak dong, kan nanti jawabannya auto benar dong. Gitu. Oke, untuk kuis bagi para sipil bisa disimak ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian melihat masa depan pengelolaan sumber daya air Indonesia jika kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan sumber daya air semakin meningkat? Kemudian, pelajaran apa yang dapat diambil dari pembahasan podcast mengelola air masa depan? Cut. Oke, untuk pertanyaan yang akan sampaikan kepada para sipilian yang ingin menjawab, karena pertanyaan akan mendapatkan hadiah bagi yang benar, bisa disimak untuk teman-teman sipilian. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kalian melihat masa depan pengelolaan sumber daya air di Indonesia jika kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan sumber daya air semakin meningkat? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pelajaran apa yang dapat diambil dari pembahasan podcast ini dengan tema mengelola air merancang masa depan? Untuk jawaban bisa kalian isi di Q&A box yang akan di-post di Instagram HMS. Bagi pemenangnya akan disampaikan di story selanjutnya. Stay tuned. Terima kasih. Cut. Oke, udah nggak kerasa banget ya, kita udah sampai di penghujung acara. Nah, mungkin dari narasumber kita kali ini bisa pamit undur diri, dan juga saya sendiri selaku moderator yaitu Sylvia Dwi Andini dan rekan saya Marcel Mediator pamit undur diri dari podcast HMS ini. Jangan lupa tonton untuk pengumuman pertanyaan yang tadi, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian di penghujung acara mungkin dari Mas Bobi atau Mbak Vinda ada kata-kata untuk mahasiswa yang sedang menonton. Oh ya, Tetap semangat. Lanjut. jangan pernah menyerah. Iya. Jangan berani mencoba ya. Jangan pernah takut overthinking terkait kedepannya gimana. Pokoknya jangan takut. Ya, terima kasih. Tunggu kami di next podcast selanjutnya. Bye. Bye guys.